Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Tadi malam gimana tidurnya? Alhamdulillah. Ngajinya? Lancar. Ya. Baik, kalian ingat artinya yang namanya ngaji. Ngaji itu tidak hanya belajar tentang ilmu agama. Jadi artinya ngaji itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya berarti agama, tetapi ibadah itu berubah. Ada ibadah mata, ada ibadah berumah. Salah satunya adalah belajar untuk ilmu. Jadi tidak wujudnya tidak berbentuk ibadah. Makanya hari ini kita akan belajar tentang ilmu baru tentang fisika ya. Sebelumnya Bapak absen dulu. Hadir semua ya ini ya. Dir ya? Dir ada si Budi masuk ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Bisa masuk. Kemudian ada lagi si Hajar. Dir. Oke. Junet ada. Nafar. Dir. Razikul Husna. Dir. Fahmi Ghazali. Dan Azal Mati sudah Isanita Wildan Pudra Mahmudi Salim Akbil Mitano. Dir. Andrian Setia Nugroho. Agar. Alvin. Alvin Paradis. Reza Siblir. Dir. Oke. Bibi. Ini Gus. Esa. Oke. Terakhir Umar Faruk. Dan baik, kita akan mulai pelajaran hari. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya si Andrian dipimpin berdoa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita sudah berdoa, salah satu implementasi agama. Lanjut kita akan persiapan materi baru hari ini. Yang kemarin kita pernah belajar mekanik, hari ini kita belajar hal baru. Ya, belajar hal baru yaitu namanya adalah fluida statis ya. Jadi kita akan belajar tentang fluida. Apa sih fluida? Fluida itu adalah zat cair atau gas. Jadi dia mengalir yang kita nanti pahami secara diam. Nah, sebelum masuk ke fluida statis ya, nah, Bapak kasihkan materi dulu. Dan ini umat Islam tentunya harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ayat 2. Ya, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dari kedua dari kafaru fa itu tadi nakawulan nan wa ma khalaqna dan aku ora nyiptakne, saya tidak menciptakan langit wal ardi dan bumi wa ma bainahuma dan perkara di antara keduanya batila untuk batil. Jadi Gusti Allah tidak akan menciptakan sesuatu semua itu secara batil tanpa adanya hikmah di situ. Nah, itu adalah dari kedua ladina kafaru. Hal itu adalah aladina kafaru, pemikiran prasangka dari orang-orang yang kafir. Bahwa itu ladina kafaru sesungguhnya nerawel untuk orang-orang kafir. Nah, ini salah satu dalil surat Asad ini menunjukkan bahwa apa yang ada di alam ini semuanya itu sudah diciptakan Allah dengan ada hikmahnya. Jadi tidak mungkin ada kebatilan di sini. Semua sudah disiapkan, walaupun dari kecil sampai besar. Nah, hari ini kita terkait fluida itu kan berarti tentang air, ya. Tentang air, Bapak. Hari ini kita akan belajar. Jadi fisikanya beda. Biasanya fisika itu namun fisika pelajaran biasa. Saya fisikanya pelajaran kombinasi dengan agama. Saya set ini. Jadi kita makanya beda. Biasanya fisika toh.
itu ya. Kaset hari ini belajar kaitan dengan agama dan nanti kaitannya dengan agama ini nanti kita akan menggunakan problem based learning. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang terintegrasi antara sains dan agama. Nah, ini baru kita coba kaitkan ya. Masalah yang ingin Bapak kasihkan adalah perhatikan video berikut. Ada beberapa video, silakan diamati. Nanti tugas kalian adalah mencari masalah. Ya, mencari masalah. Artinya nanti dari nonton ini masalah ini apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut. Kita cek dulu masalah apa sumber akar penyebab masalah dan bagaimana solusi nanti Bapak minta disampaikan dulu. Yang pertama adalah rahasia air dalam Al-Quran. Al-Quran telah tentang berbagai zat logam. Berwarna faktor itu terdapat bedanya zat-zat antara air tawar dan air asin. Jadi rasa ya. Set dalam Al-Quran itu berbeda, walaupun kayaknya warnanya sama. Jadi Insya Allah yang menciptakan air yang amat bersih dari langit. Saat jembat air sudah bisa dan bermanfaat. Proses terbentuknya air diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana pengaruh bahwa air hujan di banyak kelebihan yang sudah disiapkan. Nah ini dari yang bagus. Nah ini tidak sama dua laut yaitu tawar, segar, sedap diminum kayaknya sama panasnya, tapi mereka tidak sama. Nah ini yang kita nanti akan pelajari seperti apa. Ada garamnya tapi tidak terasa. Suci pertama yang membedakan jenis air tertulis di situ, tertulis. Al-Quran yang menuliskan dan sekarang sudah diteliti tentang air. Video yang pertama, jadi seperti saya bilang tadi, coba amati apa masalah yang bisa kita atasi terkait video tersebut. Yang kedua, sekarang ganti, kalau tadi air, sekarang kita bicara minyak. Kira-kira negara penghasil minyak adalah Tanggal 3 Maret 1938 menjadi hari bersejarah bagi kerajaan Arab Saudi karena pada hari itulah sumber minyak bumi ditemukan di sana untuk pertama kalinya. Temuan itulah yang mengubah kehidupan kerajaan tersebut menjadi negara yang kaya raya. Kayaknya pasir tapi mereka kaya. Arab Saudi dikenal terutama karena dua hal, yakni kerugiannya luas dan sebagai rumah bagi dua tempat paling suci umat Islam. Sumber minyak bumi yang layak secara komersial ditemukan di Garan tahun 1938 oleh sebuah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat. Orang Arab semua, Pransa bisa maju. Dan pada akhirnya bisa mengembangkan banyak kerajaan Arab Saudi. Jadi bisa dari itu over minyak, minyak. Jumlah komersial di Iran ke 19
puluhan tahun setelah ditemukan di Irak, telah menjadikan Arab Saudi salah satu kekuatan ekonomi terkaya dan paling signifikan di dunia. Sejak itu, anggota keluarga kerajaan telah memberikan hak prospek kepada Standard Oil Company of California pada tahun 1930-an menjadi sangat terlibat dalam industri perminyakan. Pada tahun 1980, minyak di Arab mengambil alih perusahaan. Saudi. Nah, masalahnya gimana? Kira-kira sudah mulai terlihat nggak? Jadi antara air dan minyak. Nah, itu masih. Jadi ada empat video lagi, ada air sama minyak. Dan juga di sini, nah ini. Kebetulan pembeli Zam-Zam palsu usahakan masyarakat. Nanti ada Zam-Zam. Dibawa ke tanah air. Namun karena adanya batasan sebanyak 5 liter saja dari tanah suci, termasuk membuat jemaah membeli air Zam-Zam di tanah air. Salah satu yang menjadi serbuan untuk memperoleh air Zam-Zam adalah pasar Tanah Abang. Namun adanya peredaran air Zam-Zam palsu di pasar Tanah Abang membuat kecewa pedagang. Agen Idrus adalah salah satu dari sekian banyak penjual air Zam-Zam. Ia telah berjualan selama 27 tahun. Untuk menyediakan stok Zam-Zam, agen membeli dari travel umrah haji. Kalau proses pembelian dari travel, dia kan memang berangkatan seminggu sekali. Dia pun karena besok datang, nah 2 hari atau 3 hari, sebenarnya dia gambar itu pun nggak banyak, mungkin 5, 4 gitu. Air Zam-Zam asli biasanya dijual lebih mahal. Untuk ukuran 5 liter seharga 450.000 hingga 500.000. Sedangkan biasanya air Zam-Zam palsu dijual dengan harga di bawah 300.000 rupiah. Banyaknya beredar air Zam-Zam palsu di pasar untuk membuat masyarakat sangat khawatir untuk bisa dapat membedakan yang mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Haji, ini yang asli itu sebenarnya seperti apa kalau dari kemasan? Dari kemasan itu ada bedanya. Dari daunnya baru kalau yang asli itu ada tulisannya Zam-Zam, dan di itu ada tulisan Zam-Zam juga. Di terus itu ada biasanya pengambilan tanggal berapa yang datangnya, kayak itu ada 3 Maret itu biasanya. Kalau seandainya dari rasa Pak Haji, ini perbedaannya? Kalau dari rasa sendiri, kalau Zam-Zam itu dia ada rasa, dia kayak rasa cetak gitu rasanya daripada air biasa. Selain Agil, penjual lain Nurdin juga tak sembarang membeli air Zam-Zam dari distributor. Selama 9 tahun dia mempercayakan pembelian Zam-Zam dari kargo Arab Saudi. Kalau untuk yang orang yang nawarin jam-jam itu harganya variasi ya ini, ya murah, gimana gitu. Tapi nggak mau langsung percaya kita aja orang yang nawarin ke kita gitu. Kita seleksi dulu. Ini asal-usul jam-jamnya dari mana gitu. Pembeli harus ekstra hati-hati karena peredaran air Zam-Zam palsu masih ada. Sempat lihat sih di YouTube ya, katanya ada membedakannya kayak jam-jam yang benar gimana, yang enggak gimana. Cuman untuk sekarang saya ambil oleh-oleh yang lain aja dulu. Rabu malam, polisi menggerebek pabrik penjualan air Zam-Zam palsu di Kampung Tengah Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi mengamankan 6 tersangka dan 3 mobil berisi air Zam-Zam. Sekarang Dani, Billy Azari melaporkan untuk NET. Air Zam-Zam. Gusti Allah sudah diciptakan punya karakter masing-masing. Ternyata dalam dunia muncul pemalsuan. Kita masuk ke video berikutnya. Tadi air Zam-Zam, air dan minyak. Ternyata tidak cuma air yang dipalsukan, tapi Saudara, kita awali Kompas juga dengan informasi pertama. 3 orang komplotan pengoplos BBM palsu dibekuk kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur. Mereka ditangkap saat melakukan aksinya di sebuah gudang kosong. Sebanyak 10 truk BBM palsu disita oleh petugas unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Lumajang pada Kamis siang. BBM palsu itu disita dari sebuah gudang milik DH, warga desa Kabuaran, Kecamatan Kunir. Pengungkapan kasus itu berawal dari kecurigaan warga yang sering melihat mobil pick-up mendroping BBM dengan jumlah banyak di sebuah gudang. Berdasarkan laporan warga, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya ternyata gudang tersebut dijadikan tempat mengoplos BBM palsu.
ketika pelaku mengoplos BBM mentah dengan BBM asli dengan takaran 80% minyak mentah dan 20% premium. Untuk menyamarkan bentuk dan warnanya, pelaku menambahkan zat kimia. Selanjutnya tersangka menjual BBM oplosan tersebut dengan harga murah. Membuat BBM minuman atau palsu dengan mengoplos atau mencampur 80% minyak mentah dan 20% premium asli dan ditambahkan dengan warna sehingga sekilas sangat mirip dengan bensin atau premium. Tersangka mengaku nekat mengoplos BBM karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kenapa kok kalian berbeda? Itu besar. Sudah mengajarkan aku. Inspirasi dari mana? Terinspirasi dari mana ini? Semangat yang nawarin. Iya, bensin. Ada kimia. Iya, ketiganya. Nah ini kan masalah, ya kan? Masalah. Nanti buatlah sebuah pertanyaan yang unik, nanti kita selesaikan. Videonya juga lagi, yaitu mungkin pernah tahu kisahnya Nabi Yunus. Pernah tahu? Nabi Yunus, Nabi yang makan ikan paus, itu juga ada kaitannya sama fluida statis. Nah, salah satu ini saya percepat karena kalau cerita nanti kembali ke TK nanti kelamaan. Jadi saya percepat kisahnya Nabi Yunus ketika dia, kalau yang masih ingat, dia mau Cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Allah yang diberikan Nabi Yunus kepada kita. itu kan ada azab itu ya. Terus Nabi Yunus saat itu dia pergi ke terlihat di sana ada kapal. jadi meninggalkan kaumnya waktu itu ceritanya. Nabi Yunus pun ikut Diomongin dan terus aku tak kapal yang akan berlayar itu. Semua orang heran melihat penampakan seorang nabi di dalam kapal. Namun para penumpang tidak berani menyapa Nabi Yunus. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Tiba-tiba, lihat, hujan mulai turun. Bagaimana ini? Kita harus mengeluarkan barang-barang agar kapal ingat ya, barangnya harus di Mereka mengeluarkan semua barang dan menjatuhkannya ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Apa? Bagaimana jika kita lakukan demikian saja untuk menentukan siapa orangnya agar adil? Ya, coba kita lakukan. Para penumpang kapal, termasuk Nabi Yunus, melakukan undian. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Jadi ini masuk fluidanya di sini. Jadi kalau tadi yang pertama masa jenis, kita masuk ke gaya apung, gaya mengambang. Jadi suatu benda bisa terapung semuanya. Nah, tapi kok nahkoda ini mengatakan harus ada yang dikurangi. Bagaimana dia bisa menyimpulkan seperti itu kan jadi unik gitu kan. Nah, kemudian kisahnya Nabi, siapa yang ada kapalnya? Air. Nabi Nuh kita juga punya. Ya. Aku akan mengakhiri. Jadi waktu itu juga sama. Jadi Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk buat kapal besar. Ya, Nabi ketiga ini ya. Yang nanti harus harus kena musibah air itu ya. Banjir. Nah, airnya naik semua. Waktu itu kan tidak mungkin. Jadi dalam satu bumi semuanya tergenang air, semuanya mati. Itu misalnya. Hanya tinggal
lain ada di dalamnya. Apa kira-kira masih ingat? Hewan. Untuk orang-orang yang beriman ya kan. Kemudian hewan-hewan semuanya ya berpasang-pasang. Nah ini kan masih manfaat dari gaya mengapung, gaya terapung. Nah setelah nonton video 1 sampai 6, coba Bapak minta kalian coba kasih dari video yang pertama dulu, video yang tentang air. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul yang ingin kalian munculkan untuk nanti kita beri berapa? Salah satu mana Rizal? Mana Rizal? Nonton Zam-Zam tadi loh. Kira-kira yang Zam-Zam yang unik bikin pertanyaan. Jadi boleh bagaimana? Dari cara membedakan antara air Zam-Zam asli dan air Zam-Zam palsu. Apakah mungkin dengan cara melihat masa jenis atau pH atau bagaimana Pak untuk membedakan hal tersebut? Bagus. Jadi kasih tepuk tangan buat Azal ya. Ini masa jenis betul. Jadi kaitannya bagaimana sih Pak? Kok bisa beda antara air Zam-Zam dan air? Biasanya udah bisa menjawab. Nanti kalian akan mencoba sendiri. Jadi bagus Pak, nanti kalian akan tahu apakah benar beda antara air Zam-Zam dan air biasa. Nah, yang lain video yang kedua kira-kira siapa? Ada yang mau memberikan pertanyaan, masalah yang fokus? Rozik, Esa, ada? Rozik, kira-kira yang videonya apa kira-kira fokusnya? Apakah pertanyaannya apakah bagian apa yang membuat campuran minyak tersebut atau komponen yang membuat oplosan minyak tersebut menjadi bahan campuran tidak kelihatan gitu ya? Ya. Jadi bagaimana cara mencampur dan itu bisa tepat sekali sampai tidak kelihatan gitu ya? Itu harus kita cek juga. Jadi biar nanti tapi kan yang paling penting kalau sudah itu tahu palsu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kita tidak tahu itu palsu dan tidak, kira-kira apa yang kita lakukan? Berarti perlu mencari tahu cara untuk membedakan. Itu dengan tahu membedakan kita tahu ini asli atau tidak. Betul. Yang video tentang kapal, coba kapal apa tadi? Kapal. Jadi bagaimana si Nabi Yunus, nama Nabi Nuh saat itu Nabi Yunusnya itu diminta turun, sementara Nabi Nuh malah diminta apa yang bisa kalian ambil hikmah atau pertanyaannya? Penasaran. Apa kira-kira muncul dari diri kalian penasaran? Untuk kita cari tahu hari ini. Kira-kira kita bisa jawab? Ya. Merupakan sebuah kapal itu untuk menyesuaikan pada masa yang dilakukan itu. Nah, betul. Jadi bikin kapalnya gimana biar Nabi Nuh bisa menampung semua yang satu dunia lah ya, seluruh hewan harus masuk dan cukup pas. Itu bagaimana cara bikinnya? Bagus, tepuk tangan buat Adrian. Jadi muncul pemikiran, iya aku lagi cara aku zaman itu jadi Nabi Nuh, cara aku biji gitu deh. Apalagi sinar koda sama sinar koda Nabi Yunus tadi, kok bisa? Kira-kira pertanyaan yang muncul apa kira-kira? masanya kalau bagaimana cara kita mempengaruhi kemampuan kapal untuk nah koda bisa tahu kita terlalu berat, kok bisa gitu loh kan, dari mana, dan semuanya langsung percaya kan gitu ya kan. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagus sekali. Nah itu bagus, kalian memang sudah bagus. Jadi memang fokus kita nanti adalah masalah penting apa dan akar penyebabnya. Maka nanti kalian akan kesimpulan kenapa air Zam-Zam dilangsungkan, bagaimana cara menilai air Zam-Zam itu asli atau tidak. Lihat, itu fokus kita hari ini. Kita nanti akan pengen tahu cara membedakan. Kedua,
Bagaimana jika ada pertalite yang dioplos, tapi warnanya tetap seperti pertalite normal tadi dengan minyak kan? Nah, nanti kita akan coba cek. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Nabi Nuh atau nakodanya Nabi Yunus ya? Nabi Yunus bisa tahu mendesain sebuah kapal yang bisa musuhnya atau bisa menyimpulkan bahwa kapal terlalu itu adalah fokus pertanyaan kita ya Pak. Kira-kira penasaran? Nah, jadi kita biar agak kuat ya, kuat ilmu fisikanya juga tambah kuat, jadi semangat gitu ya. Baik, sekarang mari kita berkelompok. Saya kira tadi kalian sudah menata, jadi berkelompok nanti ada 4. Ini sudah pas ya, satu meja satu kelompok. Jadi yang satu meja satu kelompok. Nanti kalian kelompok 1 dan 2 saya hitung aja, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 4. Perhatikan ini dia ya, 1 dan 2 praktikum masa jenis ya, jenis. Nanti kelompok 3 dan 4 praktikum gaya apung bunda. Jadi cara bikin kapal itu kan belum pernah gitu ya, belum pernah gaya apung. Nah tapi sebelumnya perhatikan, saya minta kalian tunjuknya ke atas dulu. Tunjuknya ke atas, saya minta tunjuknya ke atas. Baik, saya hitung 1, 2, 3, tunjuk ketua kelompok kamu. 1, 2, 3. Nah, sudah ketemu ya. Mas Ganjil nggak mungkin ini, pasti nih kamu dapat ya. Sudah ketemu. Kelompok 1 siapa ketuanya? Adrian. Kelompok 2 siapa? Bos. Jelas. 3 ya. Kelompok 3 siapa yang menang sih? Kenapa nih? Baik, ketua kelompok silakan maju ke depan, ambil LKPD-nya, kalian dikasih nama. Nama kita kelompoknya. Kasih nama. Silakan dikasih nama, dibaca dulu namanya ya. Dibaca dulu itu modulnya KPD. Baca. Kalian nanti akan praktek ada di lembaran halaman berapa? Halaman 3 kayaknya. Praktek. Jadi itu ada masalah. Coba tadi masalahnya halaman ketiga, masalah video tadi. Sebelum praktek kalian tulis dulu tadi masalahnya apa tadi, 3 pertanyaan masalah ditulis pertanyaannya dari fokus dan ditulis di situ. Yang halaman ketiga untuk masalah. Nah ini ditulis dulu yang halaman ketiga itu ya. Berbentuk ya semua dari video tadi, langsung kamu tulis saja biar nanti fokus. Tulis dulu nanti 3 pertanyaan tadi kira-kira bentuk pertanyaan. Jadi bagaimana, mengapa,
jam keloro apa? Ya kali. Apa yang terkandung dalam Apa yang terkandung dalam per premium minyak oplosan yang menjadi sama dengan aslinya. Sudah? 3 pertanyaan tadi. Kalau sudah, bisa dibuka halaman baliknya. Fokus ke 3 pertanyaan. Yang tadi sudah kita simpulkan bareng-bareng dari Azal, Tegar, Gatot, dan Adrian. Rosi yang menyatakan 3 hal. Kita fokus ke situ. Nanti tugas kalian hari ini menjawab masalah yang kalian tentukan itu. Kemudian dengan praktek. Ya. Langkah-langkah prakteknya baca dulu. Langkah-langkah prakteknya dibaca dulu. Yang kelompok 1, 2 yang masa jenis, kelompok 2 yang baliknya, juga yang baliknya. Nah, jadi ada 2 praktek yang 3, 4 yang Archimedes, 1, 2 yang langkah-langkahnya. Jadi yang tabelnya, jadi tabel nanti itu buat ngisi langkahnya dulu dibaca, dipahami. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Betul, langkah-langkahnya dulu. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 kalau membaca baliknya. Gaya apung, betul, gaya apung. Langkah-langkahnya. Betul. Nih, langkah-langkahnya. Jadi perhatikan dalam praktek itu sempat bisa ada pertanyaan setelah baca langkah-langkahnya aja, langkah-langkah dulu. Dari langkah-langkah itu ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa dipahami ya? Nanti kelompok 1 praktek air dan zam-zam, kelompok 2 minyak dan talin. Sampean belajar gaya Archimedes pada air biasa, gaya Archimedes pada per tahun. Nanti kalau kita punya banyak kesimpulan nanti dijadikan satu ini. Ya, yang sudah siap silakan ketua kelompok ambil alat, sudah disiapkan di depan. Kelompok sama kelompok 2 ya. Kelompok ini. Ya, ini. Kelompok 1 ini langsung bawa di meja. 1, 3 sama 4 masih sama. Siapnya nanti ambil dari kelompok 1 dan 2. Air zam-zamnya jangan diminum. Tapi saya juga tidak tahu asli tidaknya. Beli dari online ya, beli dari
enggak, khawatirnya juga enggak. Karena kita kalau tahu asli enggaknya harus tahu bumbunya. Itu ya. Itu yang pertalite nanti pinjam di sini, air biasa bisa ambil di kamar mandi nanti air biasa prakteknya. Silakan kalian lakukan praktek sesuai pedoman di situ. Langkahnya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini pertalite bisa minta di situ kan banyak itu pertalite-nya. Nah, tapi diikuti dulu langkahnya ngapain, ngukur dulu kayaknya kali ini. Ngukur anunya dulu. Ini saya tes berapa? Hah? Apanya? Kalau nanti kan prakteknya di sini ini baru ngukur. Mana diikuti langkah-langkahnya? Biar dapat dengar. Ini standarnya meter. Satuannya harus ikuti satuan di situ. Mintanya diameter jadikan meter, dari senti jadikan meter. Ukuran meter mintanya sesuai itu, minta meter. Jadi dari penggaris ubah ke meter, biar nanti lebih juga. Bisa yang mana? Langsung 12 aja apa berarti tanda nih? Ya, nanti ada 12. Satu aja dari gram biasanya begini. Ada gram, kelihatan deh. Nah, yang atas sedikit gram sama Pak. Nah, beda tipis betul, makanya harus kamu ukur 4. Itu nomornya kayak balok. Jadi rajanya jadikan gram, tapi volumenya 50. Sama deh. Tuker. Yang sama ya. Nah, tuker. Nah, ini. Yang sama. Kalian hanya beda zat biar tahu. Jadi kalau makan apa gimana kalau sudah tidak apa-apa ya.
Ditutup, pokoknya kalau sudah ditutup biar ya pas. Volume tercelup itu gimana? Volume tercelup itu begini. Jadi nanti ketika kalian praktek volume tercelup, perhatikan ini juga. Jadi air, ada yang sudah ngambil air. Ngambil air biasa sama saya air biasa ya. Ambil air biasa karena ini pertalite, air biasa dulu. Ngambil di sana, bisa di sana, bisa. Terang ya. Saya terangkan nanti. Yang semangat prakteknya karena saya nilai ya interaksinya, aktivitasnya. Berapa masaknya? Isu ya. Par. Ini yang mau tisu dari sini yang tidak dipakai mengelap-ngelap. Airnya sudah tak jari. Jadi tenggelam itu begini, satu aja. Secara logika harusnya logam tenggelam. Sama misalnya di logam bisa tenggelam. Tapi ketika dibentuk sudah ini, dia sudah tidak akan tenggelam. Lalu dicoba tenggelam. Nah, tenggelam ini dia punya batas maksimum. Definisi tenggelam itu kan berarti dia masuk ke dalam. Makanya di sini kita ambil airnya dikit. Tapi dia masih ngambang. Paling maksimal. Jadi dia kita masukkan ke sini sampai, nah ini nyemplung berarti, karena belum tutup. Kadang ternyata, ini kita ngarahnya ini yang sulit. Sampai dia press, ya, berarti ngati-ngati. Kemungkinan sekitar segini. Nah ini namanya maksimal. Udah isin pas batas tidak maksimal. Nah ini katakanlah ya, press. Jadi temboknya sudah press dengan air. Nanti misal kalau sudah ketemu pressnya, ambilkan airnya, tuangkan ke gelas ukur. Berarti itu adalah bobot maksimalnya. Jadi perahu dengan ukuran atau kapal dan ukuran segini berarti mampu mengangkat beban sebesar itu. Nanti bandingkan beda ukuran yang lain. Saya pahami ya? Coba. Jadi gitu. Sama pertalitnya di sini. Ini pertalitnya. Kira-kira cek mana-mana. Karena kalau kita ya sebenarnya sudah diukur, ini gampang lah kan, tinggal perkara kan ya. Berarti tinggal ini masukkan ke sini, tapi praktekmu harus cepat karena cepat menguap pertalit. Seakan-akan dia sedang mengarungi lautan pertalit misalnya gitu. Dia minyak. Dan kalau saya minyak nanti takutnya kan tidak kemana-mana. Sampai ke dalam. Betul. Ya. Hakim, menghubungi atau BPA orang tua.
antar grup maksudnya. Iya. Betul. Langsung gitu cepat ini praktek ya. Ini seru ini prakteknya cepat ini. Soalnya kemungkinan sebelum full sudah penuh. Penuh. Saya udah gitu dibuat mengambang dulu. Berapa bobot yang dia buat mengambang? Iya. Jangan full. Jadi dia ngambangnya di mana posisinya? Ini bocor Pak. Jatuh, nah itu angin praktek kita ya. Nah, langsung ditimbang, yang lain dicatat. Nah, dicatat di masa yang masa ini saya nah ini masa zat plus beras berapa itu? 58. Seperti yang zat satunya. Itu Pak, kurang mesti loh ngambangnya di situ takarannya. Itu belum, jadi dia tuh belum tentu penuh, itu dia tidak penuh malah. Sebelum penuh dia masih ngambang. Sebelum penuh dia masih ngambang. Cari yang sebelum penuh dia masih ngambang. Sebelum penuh. Nah, sebelum penuh dia masih ngambang, menurut. Jadi bukan kamu isi penuh, salah kalau isi penuh. Sebelum penuh, sebelum penuh masih dia ngambang masih. Nah, itu maksimal ini. Sebelum penuh dia ngambang, dia tidak sama loh ya. Sebelum penuh dia ngambang, itu kata kuncinya. Maksimal. Lek penuh mesti jatuh dia. Karena terlalu berat gitu loh. Makanya saya bilang ini jenis masa maksimal gitu. Saya mampu ditampung. Yang di sini jadi nanti ngoplos, di sini. Ngoplosnya ditakar misal 40 atau berapa. Satu sekali ngoplos itu sudah 50 sama 50 misal. Kan praktek maksimal kan 150, 75 sama 75 gitu ya. Sekali ngomong udah ada bisa dipakai, hati-hati. Kan kamu harus pakai ini toh, pakai ini terus. Jadi hati-hati. Jadi sebelum dioplos, anak-anak ngambil masa paling 50 gitu. 25 itu ya. 25 sama ini 25. Kan 25 kan campurannya udah jadi 25. Ini paling maksimal 25 terus sampai pertalit tok sampai dia yang ini hati-hati saya bentar ini sekali ngoplos ya ini udah ngoplos ya ini 50 sudah samanya itu campurannya harus sudah 50. Jadi ketika dia bercampur dia sudah jadi 5 berarti 25 tambah 25 nanti saya itu tambahan biasa aja ingat kalau 25 ini dikembalikan masukkan nanti kalau sudah selesai. Kalau benar-benar sudah akurat loh, pengulangannya sudah berhasil, tidak apa-apa. Atau mau nyoba lagi sampai kesimpulan. Itu pertalitnya silakan diambil. Pasti tuangkan situ dulu, dimasukkan di situ. Berapa ini? Oh ini belum dioplos, ini oplos ya. Ini belum oplos ya, masih jam-jam toh. Jam-jamnya sudah. Terus yang paling penting
Pak, wes masukkan itu aja. Nanti baca Al-Quran yang di sini. Pak, masa jenis cair yang dipukul. Ya, air. Airnya ya, kan? Ya, zat biasa. Sudah saya apa ya? Sering. Oh, sama yang anu ya, yang pertalit sama. Nah, ini 1000. Ini punya apa ya? Baik. 2 tablet. Yang pertalit sudah berarti? Yang pertalit ini dari sama ya, hati Singapura ini kalau campur dan bisa Maksudnya gue jadi dikit-dikit aja, yang 50 praktek 50 dulu terus 100 terus 100 ya. Nyampurnya di situ aja. Pak ini diatur dulu Pak. Diatur dulu biar tidak kelihatan. Saya kira ada masalah kok udah nyambung. Dia kelihatan atau ya? Kan belajar ngoplos sih. Yes, kalau sudah, yang sudah pertanyaan di situ dikerjakan, soal-soalnya coba dijawab, jawabannya kira-kira apa? Ini Sambil menunggu. Veter celup apa? Veter celup ya kan tercelup semua maksimal. Berarti volume dari pengukuran awal. Pengukuran awal. Yang belajar ini. Oh yang ini loh. Masa saya kalau yang volume tercelup itu kan yang tercelup kan nyemplung aku atau maksimal ya. Berarti kan ini belajar dari terus kalau yang di sini, nah ini berarti sama dong. Petunjuknya diikuti, jadi nyukur dulu apa? Masa beras kok. Nanti jadi kita kejebak. Pak yang ini ya satu gelasnya cek kosong. Ini cek air yang diisi air kosong. Harusnya masa zat per segelas. Oh yang saya Segelas rokok ini dikurangi kan kita dapat masa air toh. Oke logika. Nah yang ini coba dibaca namanya coba. Berat maksimal ada di situ. Cari berat maksimal. Tidak tahu ya, coplos ya. Nah, kalau ini yang seru sekali. Ini tidak kelihatan. Prediksi saya ini tidak kelihatan. Perbedaannya tidak signifikan. Betul. Makanya sulit sekali sebenarnya. Dikasih mungkin senjata saya kalau dibandingkan sama yang mineral. Ada sebenarnya perbedaan, tapi kecil banget. Ini harus perlu alat yang kita lakukan. Jadi ini bukan ini saran kalau mengukur ini dia juga dapat. Ya, didiskusikan soal-soalnya.
Waktu prakteknya tinggal 3 menit. Pas. Ya, waktunya praktek tinggal 5 menit. Pas. Kakak masa maksimal Ada di tunjuk masa zat maksimal. Oh, tidak ada ya. Masa zat maksimal itu dari pengurangan waktu yang sama ini pengurangan satu tahun. Kita kurangkannya kalau berhasil itu waktu hampir. Gimana berhasil tidak itu enggak. Nah, nanti sambil yang sejenis itu berarti yang jam-jam berapa, ada biasa berapa. Kenapa Pak di sini warnanya itu? Karena angka yang hampir mirip. Berarti ini boleh untuk di rata. Katanya mungkin salah pengukuran. Kalau tidak jauh itu tidak boleh. Rata-rata tidak. Sudah ya, kan udah rata-rata. Jadi satu-satu jam-jamnya berapa, air biasanya berapa. Mana? Masalah? Mirip-mirip semua loh. Sama pertanyaannya dijawab, pertanyaan menyimpulkan. Pertanyaannya dijawab, menyimpulkan. Pertanyaannya dijawab. Masih kan oh berarti itu perbedaannya kecil banget saat belajar desain kapal. Jadi kalau mau desain kapal, kamu harus membayangkan bobot yang kamu harus olahraga gawe maksimal. Gimana kena di kamera dulu pokok kayak gini. Ini dikalikan ini Gimana sama kamera lurus mana? ini kan rumusnya F kali G nih. Dikali saya kira ini dua yang bisa Coba. Bahasa jenisnya harus paten. Jadi ini kali ini ini kalau ini jasa anak saya kan hati dalam perkalian. Kalau yang ini kali ini ya itu kali ini kalau yang ini perlu kali ini kali guys, yang lain aman? Bisa selesai? Gimana gitu? Udah, kalau sudah nanti persiapan sambil nunggu temennya kesimpulan. Ya, jam 5 menurut temennya ini masih operasi. Oke. Dulu
Balapan video. Hati-hati, ini yang oplosan ini yang oplosan, hati-hati. Oplosan minyak dengan Pertali. tidak ada perbedaan. Karena warna itu belum titik wes. Siap-siap tertipu. Makanya motor sering mogok Pak. Karena ini bikin orang apa? Baru ya, banyak itu baru ya. Sudah selesai? Bar. Cute. Saya tunggu teman aja, tunggu sambil baca-baca dulu di sekolah, baca-baca dulu semua. Tadi sama ya ini ya sih. Sama yakin, atau malah bisa jadi masuk bukan ini. Saya juga khawatir juga itu juga sama pertanyaan itu saya bilang apa yang itu asli. Soalnya saya belinya aja. Beli di pom nggak boleh. Itu kan saya udah bilang itu kurang dari lagi. Gimana rasanya Zam-Zam muda? Asin-asinnya malah iso ya. Saya bilangnya kalau bilang asin-asin udah tetap bisa orang bikin. Kenapa nggak bisa? Kalanya rasa. Kalau kamu mencari rasa, makanya originalitasnya ini masih apalagi semakin jauh dari sumbernya, semakin jauh originalnya juga berkurang. Kalau pasti yang lain sudah selesai, kita tunggu yang nomor 1 sudah. Datanya sudah ya, datanya sudah, data sudah, hitung doang sudah. Sini, coba datanya ini gimana? Data praktek. Betul. Terus ini, ya, saya kira semuanya sudah praktek. Berarti langkah selanjutnya berarti kan kita gabungkan semua data biar teman-temannya bisa menyimpulkan sebelum nanti kalian melanjutkan ke analisis.
Ya, saya minta nanti presentasi per orang. Teman yang lain silakan nanti disiapkan modul halaman ke berapa itu ya? Setelahnya praktek ada F kegiatan presentasi. Coba dibuka submenu F kegiatan presentasi ada di situ. Nanti ada kayak ini tabel kayak gini, coba dicari tabel seperti ini, ada? Ya, silahkan karena kalian sudah mencoba. Saya minta perwakilan kelompok presentasi, ketuanya atau yang mewakili presentasi hasilnya kita gabungkan semuanya mencatat, ya. Sehingga ya, maju satu persatu. Pertama silakan kelompok satu hasil maju ke depan, dibacakan hasilnya. Nanti saya catatkan di sini. Langsung tabelnya aja, langsung karena nilainya ini kan langsung ya. Data percobaan pertama, kedua, benar. Coba kelompok satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok satu akan menyampaikan seperti yang kami lakukan. Di sini saya diminta untuk praktek membedakan massa jenis air mineral, air zam-zam, dan air campuran dari keduanya. Dari hasil yang kami peroleh, kami mendapatkan rata-rata massa jenis air mineral biasa tadi ya, yaitu 0,9. Rata-rata berapa? 0,9. Coba langsung dari percobaan pertama 1, 2, 3 langsung 1 dapat berapa? Yang 50? Yang 50 ini mendapatkan 0,8 gram per mililiter. Terus percobaan yang kedua yaitu dari 100 mililiter mendapatkan 0,9 gram per mililiter. Terus dari percobaan ketiga dari 150 ml mendapatkan hasil 0,93 gram per mililiter. Hasil rata-rata? Hasil rata-rata 0,9 gram per mililiter. Oke, yang lain dicatat di modulnya. Lanjut yang air zam-zam. Jadi yang air zam-zam percobaan pertama dengan kadar 50 ml mendapatkan hasil 0,78 gram per mililiter. Ya. Dari hasil yang kedua 100 ml mendapatkan 0,91 gram per mililiter. Tidak sama. 0, berapa? 91. Tidak sama ini jadi mata uji. Coba yang terakhir. Yang terakhir dari 150 ml mendapatkan 0,95 yang pertama gram per mililiter. Dan rata-rata 0,88 gram per mililiter. Kecil ya. Ini bisa jadi yang ini kurang akurat ini. Yang pertama ini bisa jadi kurang akurat. Jadi catatan. Coba ketika dioplos, oplosnya berapa persen? Airnya berapa? Anunya berapa? Kami mengoplosnya dengan kadar 50% air mineral dan 50% air zam-zam. Maka dihasilkan percobaan pertama 50 ml campuran menghasilkan 0,82 gram per mililiter. 82. Terus dari percobaan kedua 100 ml mendapatkan 0,91 gram per mililiter. Ya, yang lain dicatat. Percobaan yang ketiga 150 ml menghasilkan 0,95 gram per mililiter. Dan rata-ratanya adalah 0,89 gram per mililiter. Oke. Ya, tepuk tangan buat Azal. Terima kasih. Dan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, ketua kelompok siapa tadi ketua kelompok? Bukan. Yang lain bisa dicatat nanti biar jadi evaluasi bersama. Nah, dibacakan yang pertalin terus satunya minyak goreng tadi ya. Rencananya di tamat Mbak, perhatikan yang lain, ayo dicatat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
kelompok 2, saya akan membacakan hasil dari praktikum massa jenis yang kami dapatkan dari kelompok, yaitu massa jenis pertalit dengan kadar 50 mili, yaitu massa jenisnya 0,66 0,6 gram. Kemudian percobaan yang kedua dalam kadar 100 mili, yaitu 0,65 gram. Kemudian percobaan yang ketiga dalam kadar 150 mili, yaitu massa jenisnya 0,68. Rata-ratanya yaitu 0,64 gram. Kemudian massa jenis minyak goreng yang kami dapatkan yaitu dalam kadar 50 mili, massa jenisnya yaitu 0,74. Kemudian yang kedua dalam 100 mili yaitu 0,83. Kemudian yang ketiga dalam 150 mili yaitu 0,84. Dan rata-rata yang kami dapatkan yaitu 0,81. Kemudian praktek yang ketiga massa jenis zat campuran pertalit dan minyak goreng. Campurannya berapa? Campurannya yaitu percampuran pertalit yaitu dalam kadar 20 mili dan minyak goreng 25 mili. Berarti 25 sama 25. Berarti 50-50% ya. Yaitu saya dapatkan 0,64. Terus kemudian campuran pertalit dan minyak goreng yaitu 50 dengan 50 mili. Jadi 100 mili yaitu 0,73. Kemudian yang ketiga campuran yaitu 75 mili dan 75 mili yaitu 0,77. Kemudian rata-rata 0,71. Bisa catatan untuk kelompoknya siapa? Kelompoknya Fahmi ya, karena ternyata pertalit jatuhnya adalah 0,64, makanya ada perbedaan yang signifikan itu ya tadi ya. Sambil nunggu nanti kelompoknya Fahmi bisa direvisi dulu. Yang itu loh perkalian yang massa jenis ternyata 64 kali rata-rata 640 ini. Jadikan gram ini kan kilogram jadi 640 bukan 760 ya, 640 sambil nanti presentasi. Kelompoknya punya resiko persiapan saya kira hampir mirip ya. Tadi disitu tuliskan 0,93, saya melihat 1000 ya. Secara teori air yang murni bersih itu massa jenisnya 1, itu yang unik. Bersih murni itu harusnya dapat angka 1. Berarti bobotnya segram, volumenya itu 1 mili, pas, itu pasti. Itu sudah berulang kali itu coba. Saya ulangi ya, tambahan itu baru. Ya, untuk Tegar silakan kembali ke tempatnya. Saya kira tepuk tangan buat Tegar ya. Ya, terima kasih. Persiapan kelompoknya coba. Rosikul, silakan maju. Coba yang gantikan 640. Siapa tahu nanti perbedaannya enggak begitu jauh kan jauh sebelumnya. Ya, coba aja. Kalau enggak ya tetap aja. Dengan Rosikul kan hanya 1. Ya, coba Rosikul biar ciumnya siar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum gaya Archimedes dengan pada air besar. Pada bahan logam ukuran kecil, massa jenis yang lain, massa jenisnya 1000 kilogram per meter persegi. Dapat gayanya apa? Gaya Archimedesnya mendapatkan 0,5733. Ini yang lain dicatat kelompok 1 dan 2 buat menyimpulkan nanti. Pada balon logam ukuran sedang mendapatkan gaya Archimedes 0,85995. Pada balon logam ukuran besar
mendapatkan gaya Archimedes 1,1319. Ini satuannya Newton semua ya? Ya. Newton. Karena kalau 1 Newton itu maknanya 1 kilogram. Makanya 3 sampai 1 kilo. 1,1. Oke. Ya, itu yang gaya beratnya maksimal yang mampu dimuat oleh perahu tersebut kira-kira di air biasa. Gaya beratnya. Gaya berat pada air biasa. Kalau ukuran kecil mendapatkan gaya berat 1,568. Terus kalau logam ukuran sedang mendapatkan gaya berat 1,7346. Mampu sampai sekilo ya. Kalau logam ukuran besar pada gaya berat maksimal mendapatkan 1,8326. 1,8326. Iya, fokus akurat artinya harusnya betul meningkat ya. Jadi kalau memang ukurannya tambah besar, bobot yang dihasilkan juga semakin besar ya. Oke, saya kira bagus. Cuman perbedaan antara teori, kalau ini kan teoritis ngitung bisa, ini secara praktek. Jadi teori kudune ngangkatnya maksimal sampai ya, ternyata prakteknya bisa lebih. Bisa jadi apa yang salah ya. Nah, nanti bisa dipakai catatan kesalahan praktek. Dihitung kan yang paling benar harusnya teori. Nah, tapi kok praktek itu sampai gede nih? Apa ini? Nah, itu kan menjadi catatan. Nah, coba nanti dianalisis. Yang lain juga itu biasa dalam praktek bisa menjadi nambah. Ya. Selanjutnya untuk Rosik saya kira itu terima kasih tepuk tangan buat Rosik. Terakhir promptnya kami gimana sih? Yang pertama. Gaya berat maksimal. Dan tutup. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kelompoknya Fahmi sudah direvisi, hampir mirip? Enggak, atau tambah jauh? Tambah jauh ya. Coba nggak apa-apa dibaca dulu biar nanti dianalisis kesalahannya. Tapi yang paling penting memang volumenya nambah, volumenya nambah. Ya, lanjut. Ya, coba perhatikan yang lain, Bapak Fahmi. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 membacakan hasil presentasi hasil praktek dari kelompok kami tentang gaya atau gaya Archimedes. Langsung saja, ada gaya Archimedes dengan ukuran balok kecil menghasilkan gaya 0,470. Kemudian ada balok dengan ukuran sedang menghasilkan 0,605. Ya, terus. Kemudian pada ukuran balok besar menghasilkan 0,713. Nah ini kelihatan sudah. Padahal ukuran kapalnya sama. Tetapi dia secara perhitungan yang diangkut juga sudah berbeda di zat yang berbeda. Itu kan? Itu tambahan ilmu juga. Gaya beratnya coba. Dan untuk gaya berat maksimal yang mampu diangkut yaitu untuk balok logam dengan ukuran kecil sebesar 0,332. Kemudian balok kecil benar balok logam dengan ukuran sedang yaitu 0,3626. Dan untuk balok logam ukuran besar yaitu 0,4900. 0,4900. Nah, ini juga kelihatan berbeda banget ya. Tambah jauh ya. Nah,
Nanti dianalisis kira-kira kesalahan praktek apa yang membuat nilai ini sangat berbeda. Nah, jauh ini, aja yang ada beda banget. Ini apa? Kayak praktek prediksi ini gaya ini mampu angkat sampai ternyata waktu praktek ternyata hanya mampu segini sudah tenggelam penuh. Nah itu 0,6 praktek telur namanya wes jatuh. Salah apa? Ini juga mirip-mirip, ini kebalikannya aja. Ini jadi analisis kalian kesalahan praktek. Dan silakan itu dari tepuk tangan buat kami. Kalau sudah pertanyaan dari modul selesaikan semua. Jadi tapi ada kesalahan praktek. Nah, itu silakan dianalisis. Kesalahan praktek itu yang jadi berarti tadi benar Esa. Saya setuju sama Esa tadi. Pak, nah ini bobotnya kapalnya kurang dihitung bisa. Jadi bahan pembuatan kapal juga harus diperhitungkan selain isinya. Karena tebelnya logam juga akan mempengaruhi bobot tambahan. Nah itu yang tidak. Makanya ini kan ada angka yang berbeda. Itu menjadi salah satu. Terus. Ya, maka kalian diskusi menjawab pertanyaan kesimpulan praktikum. Di situ ada tulisan kesimpulan, silahkan diisi kesimpulannya. Hati-hati, kesimpulan harus menjawab apa? Menjawab tujuan praktek. Tujuannya coba dilihat. Tujuannya coba dilihat. Karena harus menyimpulkan kesimpulan. Kesimpulan. Sambil dibaca, sambil saya terangkan, ternyata yang kalian pelajari hari ini itu namanya adalah massa jenis. Rumusnya seperti ini, rho sama dengan M per V. Nah, ini rumusnya tadi, rho dan M per V. Dan rho dan M per V ini unik. Sama bisa mengetahui bobot sesuatu tanpa harus menimbangnya lagi, hanya perlu tahu volumenya. Nah, itu dipermudah. Karena setiap zat itu sama, pasti massa jenisnya selalu sama. Senajan ukurannya berbeda. Itu sudah paten. Makanya Allah mengatakan tadi setiap yang dibuat Allah itu punya air, itu punya karakter masing-masing. Itu sudah dibuktikan dari massa jenis. Itu bodoh, tapi tidak. Yang kedua, teori gaya Archimedes. Namanya gaya Archimedes. Hati-hati, Archimedes itu nama lain dari gaya apung, penemunya Archimedes. Rumusnya itu kalian bisa lihat di buku kalian ada itu. Jadi bobot di udara dikurangi bobot di air. Jadi sama misal kapal itu tadi kamu bobot sama timbang kapal yang tadi praktek, kamu taruh di air, bobotnya akan lebih ringan. Nah, ketika itu kamu kurang, berarti itu adalah gaya Archimedes atau gaya apungnya. Mesti juga itu pasti juga. Jadi ada yang ngangkat ke atas. Nah, rumusnya hati-hati, catatannya adalah V yang tercelup. Kamu pengen kecelupnya seberapa? Itu yang jadi catatan. Volume yang tercelup, makanya kita berlakukan, tapi masih mengambil. Itu sulit, ya. Nah, yang barusan kalian praktekkan kelompok 3 dan 4 itu adalah berlaku keseimbangan gaya Archimedes sama dengan gaya beratnya. Makanya sampai ngitung gaya berat ujungnya kode karo gaya Archimedes pas di bagian terapung harusnya tepat di situ. Sret pas. Makanya belum tentu airnya itu belum penuh dia sudah seimbang satu semua. Itu jadi catatan penting. Padahal kalau beli galvalum itu logam galvalum saya bikinnya, itu saya galvalum cuma saya gunting, saya masukkan air langsung nyemplung. Saya cek massa jenisnya galvalum 2 gram, lebih besar daripada air, nyemplung. Tapi dengan bentuk yang berbeda, dia langsung. Nah, karena apa? Massa jenisnya kamu rubah. Nah, sehingga kesimpulannya mau modifikasi massa jenis, ubahlah volumenya. Jadi minyak ini sudah awai, pertalite bisa tak awai, baby dengan dioplos karena massa jenisnya berubah. Ada campuran dengan
bisa lakukan atau kecil saksinya sampai saya pahami ya. Itu konsep dari masa jenis dan arti medis. Jika sudah kesimpulan, silakan kalian tulis berdasarkan praktikum dan teori yang kalian dapatkan hari ini, maka nyatakan solusi permasalahan kalian awal tadi. Jadi solusinya apa? Coba ini saya minta ya, saya minta perwakilan kelompoknya siapa? Gunakan sendiri kelompok 3. Oh, enggak pakai ini ya, yang air zam-zam, coba air zam-zam. Kenapa air zam-zam dipalsukan? Yang paling pasti bagaimana cara mengetahui air zam-zam itu asli atau tidak? Coba dijawab kelompok 1. Kira-kira apa? Bagaimana cara langsung atau pas spontan? Cara mengetahui air zam-zam itu asli atau palsu? Air zam-zam dari biasa dapat dibedakan dengan cara menghitung dan masa jenis masing-masing Jadi dengan tahu perbedaan itu senajan dioplos, kita tahu ini manfaat dari masa jenis. Kelompok 2, kelompok 3, ayo kesimpulannya. Berarti ini pertanyaan nih, bagaimana jika ada? Jadi kita selesaikan masalah yang awal tadi. Solving proses. Ya. Bagaimana jika ada pertanyaan yang dioplos tapi warnanya tetap lagi pertanyaan normal? Solusinya yaitu dengan cara mengukur masa jenis zat dengan beberapa dibandingkan dengan pertanyaan yang asli. Betul. Jadi dengan tahu itu kamu tahu dia palsu atau tidak. Tapi kamu tadi perbandingan sudah bagus, 50 dengan 5 itu sudah menyamarkan. Tapi kan kalau tadi diberitakan 80 sama 20. Tapi secara jelas banget ya. Tapi kan untung-untungan. Ya kan minyak yang 80, pertalite 20. Untung-untungan nanti di sini. Nah, maksudnya ya kayak sebenarnya bangga. Jadi ya, itu penting sekali. Selanjutnya terakhir kelompok 3 dan 4, coba dari kelompoknya Fahmi, bisa Fahmi ya dulu aja. 3 dulu Pak. Kelompoknya Zik, ya Zik. Nabi Nuh mendesain sebuah kapal yang dapat menampung semua makhluk sedunia. Ini caranya. Cara sama Nabi Nuh dia. Iya Zik. Dari ilmu dengan menemukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi beserta ukuran dan bahan kapal tersebut. Berarti kapalnya nanti bahannya kira-kira seberapa? Ya. Terus sama yang siapa? Yang dimasukkan masuk dalam kapal. Betul. Jadi bobotnya diperkirakan seberapa? Ya. Tinggal diukur volumenya. Itu ya. Itu salah satunya, tinggal tambah besar lagi malah tambah bagus. Itu ya. Itu bagus. Itu adalah solving. Jadi solving dari masalah kita tadi kita sudah menyelesaikan dengan ilmu fisika. Itu ya. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada yang pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira kita sudah banyak. Nanti Bapak kasih tugas di LKPD itu tadi. Bapak kasih tugas di LKPD. Saya minta kalian nanti kerjakan 5 soal itu, ya. 5 soal itu untuk tahu pemahaman kalian. Soal itu sudah saya siapkan ya. Nah, jadi nanti tugasnya itu aja. Jadi intinya kalian hari ini sudah dapat ilmu bahwa massa jenis dan gaya Archimedes bisa Pak? Bisa menyelesaikan permasalahan penipuan dan pendesainan kapal. Itu jadi ilmu. Bisa dipahami ya. Kalau faktornya juga, tadi saya lupa. Faktornya gaya Archimedes. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Archimedes apa? Jenis, volume yang tercelup. Jadi ukuran itu mempengaruhi lebih besarnya gaya Archimedes. Ya. Nah itu saja terkait massa jenis. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kira-kira menarik ya pertemuan hari ini? Betul ya? Berkait dengan agama sekali? Ya. Jadi jangan bilang kalau agama atau fisika bisa enggak. Sebenarnya kalau kamu bisa mencampurkan, kamu bisa dapat banyak ganjaran lewat fisika. Jadi kalian bisa jadi produk halal dan fisika muslim. Jadi dengan itu kalian bisa mengumpulkan fisika muslim. Mungkin halal dan haram, ini pas, ini penipuan atau tidak. Jadi dosa arona, tapi ya hati-hati.
Karena kalau orang yang jahat dia bisa dengan tahu ilmu ini malah di salah. Itu namanya mana? Ya. Mau bertanya Pak, kalau cerita Ashabul Kahfi itu yang dilembut selama 350 tahun, tapi itu tidak terasa itu bisa dikaitkan dengan fisika atau tidak? Bisa, saya jawabnya bisa. Apa yang disampaikan teman kamu bagus. Jadi Ashabul Kahfi itu bisa, tapi nanti dulu kalau udah masuk kelas 3. Udah kelas 3 itu. Ya ada fisika ada. Nanti fisika kelas 3 kelas semester 2 itu akan ketemu jawabannya. Ya, karena masih kelas 11 dan ini masih dasar dulu. Ya, masih dasar. Nanti akan terjawab. Saya yakin itu kan kamu langsung tahu kesimpulannya. Dan itu mutlak bisa mengatur semuanya. Dan intinya kita akan tambah bersyukur. Jadi kita tambah kecil di hadapan Allah, juga tambah hati-hati. Itu ya. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kita hari bermanfaat. Silakan ketua kelasnya tadi Adrian dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita menjalankan bersama. Alhamdulillah.